Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pada renungan pagi. Pada pagi hari ini kita akan menerima firman dari Efesus 24 ayat 25 sampai 26. Namun sebelumnya marilah kita mempersiapkan diri masuk di dalam. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Bapa selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Demikian juga di dalam tidur kami semalam, kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dalam kondisi yang sehat. Kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas di hari ini, kiranya Tuhan berkati segala apa yang kami kerjakan, sehingga semuanya berkenan bagi Tuhan. Demikian juga untuk boleh melandasi di dalam kegiatan kami pada pagi hari ini, kami akan menerima firman-Mu untuk mendasari di dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan menerima firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 25 sampai 26 yang demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Renungan pada pagi hari ini diberi judul hal-hal yang harus kita buang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ini, Rasul Paulus mengingatkan tentang hal-hal yang harus dibuang dari kehidupan orang percaya. Di antaranya adalah dusta, yaitu semua perkataan dan perbuatan yang palsu, bohong, tidak benar, penuh tipu muslihat atau kecurangan. Itu semua adalah dusta. Sebagai pengikut Kristus, kita harus membuang jauh-jauh tentang dusta itu. Tuhan menghendaki kita untuk berkata benar dan berlaku benar. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketahuilah bahwa dusta adalah pekerjaan iblis. Alkitab menyatakan ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu bisa melihat dari Yohanes 8 ayat 44. Maukah Bapak Ibu dan Saudara disebut sebagai anak-anak iblis? Tentu saja tidak mau disebut sebagai anak iblis. Untuk itu berhentilah berkata dusta. Suatu keharusan bagi kita semua sebagai orang percaya untuk menyatakan kebenaran, sebab status kita saat ini adalah sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang harus kita buang yang kedua adalah marah.
Sering dijumpai banyak orang Kristen masih suka gampang marah. Emosinya suka meledak-ledak. Memang di dalam Alkitab tidak pernah tercatat kita tidak boleh marah. Tetapi dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27 demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita harap bisa mengelola emosi dan kemarahan sebaik mungkin. Sebab kemarahan yang lepas kendali akan berdampak buruk. Bukan hanya terhadap diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Menyakiti orang lain dan merusak suatu hubungan. Betapa penting memiliki penguasaan diri, yang itu merupakan salah satu buah roh. Sebab orang yang mudah sekali marah atau terpancing emosi tanpa melihat sebab-musababnya, cenderung terdorong untuk menyerang dan menyakiti orang lain. Membenarkan dirinya sendiri, inilah celah yang dimanfaatkan oleh iblis. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita harus selalu hati-hati, karena kalau kita tidak bisa mengelola kehidupan kita dengan baik, bahkan suka berdusta dan marah, akibatnya adalah fatal. Untuk itu, marilah kita buang jauh-jauh dari dusta dan marah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti kita sama sekali tidak boleh marah. Ada marah yang memang harus kita kelola, yaitu marah terhadap dosa. Ini kemarahan yang bersifat menegur dan memperingatkan sebagai tanda kita tidak mau berkompromi dengan dosa. Jadi marilah Bapak, Ibu, kalau marah, marahlah dengan dosa. Demikian Ibu Bapak renungan pada pagi hari ini, dan kiranya kita dimampukan untuk tidak menjadi pendusta dan tidak menjadi pemarah, tapi menjadi orang yang benar-benar mengikuti Tuhan Yesus yang hidup dengan penuh kasih, sehingga baik adanya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.